Ada 4 kelompok aja, Pak. 4 kelompok ya? Ya, berarti sampai bab 5 ya. Sebentar. Buka. Ya, ada 4 kelompok, berarti sampai bab 5. Jadi 5 minggu ke depan kita sudah ada materi nih. Ya, sampai bab 5. Nah, ini kelompok 4 terakhir. Nah, berikutnya kalau setelah habis kita bagi lagi kelompok ya. Setelah bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, sampai bab 12 ya. Bab 12 ya. Oke, saya harap semuanya bisa dibahas tuntas ya di sini supaya kalian juga belajar gitu. Jadi sebelum kita kuliah, kalian baca dulu di rumah. Barangkali nanti ada pertanyaan ya dari kalian ke teman-teman yang presentasi. Jadi minggu depan sudah kelompok 2 ya, kelompok 1 ya, bab 3, bab 2. Materinya belum di-share ya Pak ya? Apa? Materi. Sudah saya share. Share maksudnya di WA. Oh ya. Sudah saya share. Duta udah saya share ya Duta ya? Udah ya Pak. Ah? Sudah saya share itu. Sudah Pak. Sudah ya? Iya sudah. Oh iya. Ya. Tolong diperhatikan materi ini. Biar kalian ikut belajar. Jadi yang belajar tidak hanya saya ya, tapi kalian juga. Oke, sekarang kita lihat bab 1. Nah, tapi ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Kita sama-sama dulu. Oke, sekarang Dain, kita lihat bab 1 ya. Bentar, gimana ya? Bentar ya, ada WA. Oke, udah pada kelihatan semuanya? Sudah Pak. Sudah Pak, aman Pak. Kelihatan ya. Oke ya, nah, kita itu akan belajar tentang preposition dan predicate ya. Preposisi dan predicate. Apa itu preposisi? Jadi mathematical logic
Ya, logika matematik. Ya, logika matematik itu adalah fondasi untuk membuktikan suatu argumen. Preposisi merupakan statement yang digunakan pada matematika logik. Jadi ada statement yang digunakan pada logika matematika, which are either true or false. Jadi dia itu bisa bernilai true atau bisa bernilai false. Tapi tidak keduanya tentunya ya, salah satu aja ini. Jadi kalau nggak true ya false. Oke, dan kita dapat secara definite mengatakan bahwa preposition adalah true atau false. Nah, gitu ya. Di preposition itu true atau false. Ya. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang preposisi dan logical connectivity. Jadi logika connectivity ya, konektivitasnya yang menghubungkan suatu pernyataan. Ada lagi kita juga akan bahas tentang bentuk normal dari well form. Sebentar ya, saya ke belakang dulu bentar. Oke, kita sambung lagi. Jadi pada bab ini kita itu akan memberikan pendahuluan tentang preposisi dan logical connectivity. Juga akan diberikan tentang bentuk normal daripada well form formula. Akan diberikan itu ya. Akan diberikan predikat juga akan diberikan. Finally, secara final kita akan discuss tentang aturan inference untuk proporsional kalkulus dan predikat kalkulus. Jadi ini terakhir. Nah, ada kemungkinan kita tidak sampai ke sini ya. Kita tidak sampai ke sini, jadi ya kalian belajarlah sendiri di sini ya. Yang penting apa yang sudah diformulakan pada pertemuan ini, kalian harus pelajari semuanya, jangan sampai kelewat ya, supaya kalian bisa ngerjain soal UTS
maupun soal tugas ya. Tugas saat ini kan tugas dan UTS. Jadi kalian harus bisa nih. Jadi kayak di ITB itu dosen itu hanya menjelaskan bagian-bagian penting atau bab satu saja yang dijelaskan sebagai pembuka pintu. Nah, berikutnya kalianlah yang baca semua. Itu ITB S1 ya. Nah, barangkali kita mengikuti di ITB S1. Jadi kita hanya hanya dijelaskan pendahuluan, berikutnya kalian belajar sendiri. Kalau di UI juga sama ya. Kalau di UI itu kita tuh di awal pertemuan sudah kalian yang presentasi. Kalian yang presentasi. Dosen itu nggak pernah ngajar sama sekali dia. Dia hanya merhatikan presentasi kalian. Hanya merhatikan presentasi kita saja, mereka itu dosen. Nah, itu kalau di UI seperti itu. Itu selesai itu. 15 bab selesai dalam 14 pertemuan. Ya, selesai. Teman-temannya komitmen semuanya. Semuanya komitmen. Nah, mereka lah yang presentasi gitu ya. Nanti saya yang bertanya. Saya yang bertanya dan teman-teman lain juga bertanya. Oke ya. Jadi pada bab ini kita akan introduce proportion, logical collectivity, bentuk normal daripada Wellform formula atau rumus untuk Wellform, juga predicate. Finally kita discuss rule daripada inference ya untuk proportional calculus dan predicate calculus. Oke, kita mulai dengan preposition. Preposition itu kalimat matematik ya, kalimat matematik yang bernilai true atau bernilai false. Nah, jadi preposition itu diklasifikasikan sebagai declarative sentence. Ya. Hanya memiliki true value atau true false. Ya. Kalau preposition itu true, kita katakan bahwa kebenarannya itu kita nyatakan dengan T. T true berarti ya. Kalau false dengan F. Coba perhatikan kalimat di bawah ini. Coba kita perhatikan kalimat di bawah ini. Consider, for example, the following sentence in English. Ya. New Delhi adalah kota besar di India. Benar salah? Benar ya. Pangkat 2 dari 4 adalah 16. Benar. Benar ya. Pangkat 2 dari 5 adalah 27. Salah. Nah, Pak, nggak kelihatan di layarnya, Pak. Nggak kelihatan. Iya Pak, nggak berubah. Masih di slide 2. Hah? Slide 3 ya, Pak ya? Ya, udah masuk slide 3. Belum, masih 2 Pak. Udah ya. masuk. Sudah. Ya, Udah. udah Pak. Sekarang udah. Ya, Mungkin harus begini kayak tampilannya ya. Harus begini kayak tampilannya. New Delhi adalah
the capital of India. Kota besar di India. New Delhi. Ya. Akar kuadrat dari 4 itu adalah 16. Kuadrat dari 5 adalah 27. Nah, ini true semua nih. True semua. Setiap every college will have a computer by 2010 AD. Ya. Setiap college itu mempunyai komputer 2010 AD. Nah, ini benar apa salah nih? Ya, mungkin benar juga ya kalau sekarang tahun 2000. Mathematical logic is a difficult subject. Logika matematik adalah materi yang sulit. Padahal enggak ya. False. Chennai is beautiful city. Oh, ini kan relatif ya. Tapi saya kira bagus. Ini true. Bring me coffee. Bring me coffee. Bawakan aku kopi. No, thank you. Ya, tergantung, kalau ini tergantung situasi ini. Tergantung situasi ya. Kalau kopinya misalkan bukan kafe gitu, nggak ada kopinya. That is false. No, thank you. Sama juga ya. This statement is false. This statement ini adalah false. Ya. Nah, ini contoh dari dalam bahasa Inggris. Provision in bahasa Inggris. Nah, sebentar sih. Ada dari Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat konektivitas proportional connectivity dan logical connectivity. Nah, jadi yang menghubungkan antara beberapa pernyataan ya, itu connectivity yang menghubungkannya. Nah, kita itu mendefinisikan the following connectivity ya. Kita mendefinisikan beberapa following connectivity itu yang ini, yang ada 5 ya. Ada 5 basic connectivity. Basis connectivity itu ada 5. Yang pertama itu negation. Negasi atau notnya dari suatu pernyataan. Yang kedua itu conjunction. N-nya dari suatu pernyataan. Ya, mana tadi ya? Nah, N-nya dari pernyataan. Yang kedua disjunction atau or. Pernyataan or
Yang keempat implication, if then ya. Ada lagi if and only if, jika dan hanya jika. Nah, jadi hanya 5 ini connectivity-nya di dalam matematik logika ya, dalam logika matematika. Hanya 5 ini. Ini yang kita gunakan ke depannya. Nah, jadi negation, conjunction, disjunction, implication, sama if and only if. Jika dan hanya jika. Siapa yang masuk? Nah ini ya, 5 ini. Oke, kita lihat misalkan not. Nah, tabel not itu seperti ini, labelnya ya. Labelnya itu P, not P. P ini ada tanda garis, lengkung itu dikit, itu not ya. Kalau kita biasa menggunakan apa? Tanda seru ya, tanda tahingga itu notnya. Tapi di buku ini menggunakan not P-nya itu seperti ini. Nah, kalau P itu true, maka not P-nya itu false. Nah, ini true and false kan? True and false. Jika pernyataannya false, maka not-nya itu adalah true. Seperti ini ya. Jadi kalau sebaliknya aja, kebalikannya ini. Kalau ini true, maka not-nya false. Gitu aja. Mudah ya. Saya kira udah pernah belajar ini kan? Di matematika diskrit. Sudah lupa lagi, Pak. Udah, Pak. Udah. Lupa lagi ya. Agak sedikit lupa. Ya. Di matematika diskrit. Jangan lupa ya. Kalau dicoba mengingat lagi. Gitu. Jangan lupa lah. Ya. Ini hal kecil tapi kepake kemana-mana. Di programming juga kepake. Kalau kita membuat program, mesti ada not-nya. Seperti kalau di microcontroller itu, misalkan while 1, nah, selama dia itu inputnya 1, berarti true, maka kerjakan blok while itu. Tapi kalau misalkan while 1 tapi inputnya 0, berarti false. Mungkin dia akan dilewati while. Ya itu satu contohnya. Nah, itu dalam pemrograman itu ada. Nah, yang kedua itu adalah and. Ya. Jika P dan Q adalah dua proposition, dua pernyataan gitu ya, P dan Q. Kemudian conjunction dari P dan Q dibaca sebagai string. Ada apa? Ada komanya ya di atasnya. P dan Q adalah proposition dibaca dengan P1 atau Q. Maka true tabelnya seperti apa? Nah, true tabelnya kalau misalkan P dan Q ini halo? Pak, mohon izin Pak, maaf pengganggu Pak. Ya. Saya Bu Hairi Pak, saya kebenaran ini mau menikahkan adik saya Pak. Jadi saya mohon gitu. sambil menyimak ya Pak ya. Ya boleh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, cara mengerjakan gimana?
Kalau P-nya itu true, Q-nya true. Ini udah Mas. Oh masih jam. Pak Heri di mute dulu. Ya, bagusnya di mute dulu ya. Ya Pak Heri. Oke. Nah, Belum masih. Pak Bu Heri minta tolong untuk belum itu bisa di unmute dulu Pak. Ya lagi di telepon kita. kalau dia mau Ini ada nggak minta mic tolong ya ini. Ya baik Pak. Oke. Oke ya. Udah dimatikan Pak Heri ya. Sudah Pak. Ya, oke. Nah, cara ini gimana? Pertama, true. P dan Q-nya kita buat true. Yang kedua, true, false. Ya, P-nya true, Q-nya kita buat false. False, true. Nah, baru false. Ya. Jadi, seperti ini pernyataannya. Nah, bagaimana kalau P dan Q itu di-end-kan? Maka P and Q, kalau true and true, dia true. True and false, dia false. False and true, false. False and false, false. Ya. Jadi yang N itu akan hanya true jika P dan Q-nya benar. Nah, gitu ya. Jadi kalau P dan Q-nya benar, maka dia akan bernilai benar. Gitu ya. Kalau salah satunya salah, maka tabel kebenarannya menjadi false, menjadi salah ya. Tabel kebenarannya menjadi salah. Nah, ada lagi or. Jika V dan Q adalah dua proposition, kemudian P dan Q adalah proposition yang dituliskan dengan P or Q, maka true tabelnya seperti apa? True tabelnya seperti ini. Dia itu akan bernilai salah jika salah dan salah, atau salah dan salah, atau jika salah maka isinya salah ya. Nah, yang lain kalau misalkan true false and true gitu ya, false and false, kecuali false and false. Kalau tadi yang N itu hanya true and true, bernilai true. Kalau N. Yang lain salah. Nah, kalau ini false and false. Ya. False and false. Disjunction seperti itu. And or contoh. Nah, ini contoh ya. Misalkan direpresentasikan P. This book is good. And key represent. This book is cheap. Write the following sentence in symbolic form. Jadi maksudnya tulislah sentence ini
dalam bentuk simbolik ya. This book is good. Nah, ini kan awalnya this book is good. Dia P ya. This book is good. P. And cheap, murah. Ya. Jadi P and key misalkan ini pernyataannya benar dua-duanya, maka dia akan benar. Ya. Berikutnya yang B itu this book is not good but cheap. Nah, ada but ya. Nah, but cheap. Berarti ini yang connectivity-nya apa? But kan? Connectivity-nya but. Terus tabel kebenarannya gimana tabel kebenarannya? Jadi yang P-nya itu is not good, false. Q-nya true. False and true hasilnya apa? False. False and true hasilnya false. Ya, false salah. Ya. Ya, false. Jadi dia itu false and true, but ya. But itu berarti dia itu hanya salah jika salah-salah itu kan ya. Hanya salah Ya, Pak. jika jadi isinya salah. Yang ketiga, this book is costly. Costly berarti kan mahal ya. But good. Nah, ini juga mahal tapi bagus. Kalau ini benar dan good-nya benar, but maka misalkan benar-benar, nah berarti Benar. true. Ya, true, Pak. Ya, oke. Yang ini, yang D itu, this book is neither good nor cheap. Jadi dia itu tidak bagus juga tidak murah, gitu ya. Tidak bagus juga tidak murah. Maka kalau dia ini benar dan ini benar, maka benar. Tapi kalau ini salah dan ini benar, or ya, False. or berarti false. Tapi ini salah, maka false. False. Ya. Oke. Terus this book is either good or cheap. Or cheap. Ya, tidak bagus juga juga murah. Maka P or Q. P or Q-nya jika ini benar, maka True. benar. Oke ya, saya kira sudah paham semuanya ya. Oke, nah berikutnya itu adalah conjunction kita. Jika P dan Q adalah two proposition. P dan Q adalah dua proposisi. Jika P dan Q gitu ya. Jika P maka Q. Dengan tabel kebenaran di tabel 41. Kita juga bisa tuliskan jika P maka Q as P implies Q. Ya, P implies Q. Jika P maka Q. Ya, dia menyeratkan
dan key. Nah, maka tabel kebenarannya kalau misalkan dia itu implikasi true and true, true and false, false and true, false and true, true, false and false, true. Jadi dia itu hanya salah jika true and true, jika true maka false. Nah, jika itu ya. Maka if then key, jika P maka key, dia itu akan menjadi salah karena true and false. Ya. Contoh misalkan, carilah nilai kebenaran dari proposition di bawah ini. Jika 2 is not an integer, jika 2 itu bukan suatu integer, maka 1/2 is an integer. Ya, is an integer. Jika 2 bukan suatu integer, maka 1/2 itu adalah integer. Yang B, jika 2 itu adalah integer, maka setengah adalah integer. Nah, ini solusinya gimana sih? Ini solusinya nih. Bisa kita baca. Coba, bisa baca nggak? Kira-kira tahu artinya ya. Misalkan P dan Q itu menjadi 2 adalah suatu integer. Maka setengahnya adalah integer. Ya, begitu selanjutnya. Maka propositionnya itu A, jika A is true, A itu adalah is true, SP is false, and Q is false. Jadi ini jika dan hanya jika ya. Jika dia P-nya false, Q-nya false, maka prepositionnya true. Betul? If. Nah, jika false dan false, maka true prepositionnya. Ya. Begitu selanjutnya. Then, nah lagi. Nih. And the proposition B is false. Ini adalah B itu salah. Di mana P-nya true dan Q-nya false. Ya. Jadi P-nya true tapi Q-nya false. True and false. True and false. 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 Ya. Ya. Oke. Itu false di sini. Jadi ini itu adalah ilustrasi. Ini adalah suatu ilustrasi. Kita dapat buktikan ya dengan false assumption, asumsi false. Just kita menggunakan P, jika P maka Q. Kita ingin mentranslate the following P only if Q. Nah, only if Q. P is sufficient condition, ya, kondisi yang mencukupi untuk Q. Q adalah necessary condition for P. Q follow from P, Q whenever P. Ya. Jadi ini itu sebagai ilustrasi untuk yang jika dan hanya jika.
Jika dan hanya jika. Kalau jika dan hanya jika, maka yang false itu adalah yang true, false, false. Yang false true juga false di sini, ya. Yang false. Jadi itu hanya akan bernilai benar jika true, 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 false, false, true. Nah, ini untuk yang jika dan hanya jika. Ilustrasinya di sini. Ya. Ilustrasinya ini. Jika dan hanya jika. Oke. Contoh ini ya, contoh 1-3. Translate the following sentence into proportional form. Jadi nanti kita itu diminta merubah bentuk kalimat ini, kita rubah menjadi proportional form, ya, bentuk proporsional. Nah, caranya gimana? Caranya kita identifikasi dulu. Misalkan, if it is not raining, and I have a time, then I will go to movie. Ya, jika tidak hujan, saya punya waktu, I will go to movie. Saya akan berangkat ke movie. Nah, kita identifikasi dulu caranya. Misalkan, P itu adalah it is raining. P itu it is raining. Yankee, I have the time. Ya, saya memiliki waktu. Yang R, proporsinya I will go to movie. I will go to movie. Ini semua kita identifikasi untuk memecahkan masalah ini. Ya. It is raining, P. I will go to movie, R. Gitu ya. It is not raining, berarti not P. I will not go to movie, berarti not R. I will go to movie only if it is not raining. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita rubah ke proposition form, seperti ini. Not raining and key, I have time. I have time. Di sini ada and ya. And I have time. I have time. I have time. If then, jika R, maka saya akan berangkat ke movie. Ini tabel kebenarannya gimana? Bisa kita lihat ya tabel kebenarannya. Atau P, it is raining. Yang kedua ya, B, it is raining. And not go to movie, yang ini. Not go to movie. Ya. Terus lagi not hujan, tidak hujan. Atau not go to movie. Atau R itu I will go to movie jika not hujan. Nah, ini ya. Ini contohnya. Coba buat tabel kebenaran untuk ini ya. Jadi cari tabel kebenaran untuk A, B, C, D, E. Kalian kerjakan di kertas. Nanti dikumpul ke duta ya. Kumpul ke duta, difoto, kumpul ke duta, duta kirim ke saya lewat WA. Lewat apa? Email. Nah, ini
cari tabel kebenarannya. 13 ya Pak ya? Nah, ya 13. Coba buat tabel kebenarannya untuk 5 ini. It is not raining. Raining itu berarti is raining, true ya. Kita definisikan true. I have a time, true. I will go to movie, true. Ya. Nah, coba buat kebenarannya ya. Nanti kira-kira berapa menit? 10 menit? 10 menit lah cukup ya. 10 menit. Nanti saya cek. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kerjakannya cepat, ya. Satu soal 2 menit paling enggak. Kita cari tabel kebenarannya. Nanti hasilnya dikumpulkan ke duta ya, duta ya. Sebagai tugas saja.
Itu dikumpulkan lewat email Pak ya? Saya kirim ke email Ya. juga ya? Ya, di foto kumpulkan.
Wah, dari tadi berarti mati ya. Suaranya Saya udah, oh, udah saya Bapak udah presentasi ya? iya udah bicara dari tadi saya. Suaranya mute Pak, sekiranya belum Pak. Aduh. Kita lagi Iya ya. lagi fokus ngerjain itu, Pak. Hah? Iya, Nanti ya, aja kali ya Mas Dota ya. berarti saya ngomong tadi nggak masuk ya? Belum Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak masuk, Aduh. Pak. Dasar ini. Berarti saya ngomong tadi nggak masuk tadi ya. Tadi contoh berapa? 13 ya? 13, 14. Nah, nih, saya udah bicara tadi itu dari 16 menit lah. Ternyata mati itunya. Saya nggak lihat Google Meet-nya. Oke ya, semakin ke sana itu semakin rumit ya. Tolong kalian belajarnya agak serius gitu, biar bisa melewati tahap ini gitu. Memang semakin ke sana itu semakin rumit ya. Tadi kan penurunan, nah sekarang itu sudah ke bab 4 ya, sudah ke bab 4. Nah, sudah ke bab 4, contoh 4. Nah, kalian itu diminta di contoh 4, tadi udah berhasil. Kita cerita lagi lah, nggak apa-apa. Di contoh 4 ini, kalian diminta untuk membuat sentence ya, sentence dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lah, nggak apa-apa. Dalam bahasa Indonesia. Kelihatan nih sekarang nih? Kelihatan Pak. Ya. Ya, dalam bahasa Indonesia boleh. Nah, ini yang A, B, C, D ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini sebagai tugas tambahannya. Tapi kan 1-3 adalah tugas nih, yang ini. Ini bikin true table. Yang ini juga yang 1-4 juga kalian bikin true table-nya. Ya. Udah begitu bikin ke dalam bahasa Indonesianya. Nah, contoh misalkan seperti ini. Misalkan yang A ya. Saya akan pergi ke bioskop. Jika dan hanya jika ini tidak hujan dan saya memiliki waktu. Jadi kalau tidak hujan dan saya memiliki waktu, maka saya akan pergi ke bioskop. Tapi kalau jika dan hanya jika, yang R dulu ya. Jika dan hanya jika. Jadi saya akan pergi ke bioskop jika dan hanya jika tidak hujan dan saya memiliki waktu. Nah, itu ya. Seperti itu. Yang ke B sama. Saya akan pergi ke bioskop jika dan hanya jika saya memiliki waktu. Ki di sini ya. Nah, ini kan singkatnya seperti itu. Ya. Tapi ki itu kan jika saya memiliki waktu, maka saya akan pergi ke bioskop. Dan jika
Dan saya akan pergi ke bioskop jika saya memiliki waktu. Seperti itu ya. Sama seperti itu. Jadi ini tuh pengertiannya sama dengan yang A. Nah, karena itu kalian harus bikin dulu tabel kebenarannya ini. Apakah A dan B ini memiliki tabel yang sama atau beda gitu. Ya. Nah, kalau bikin sama kalimatnya. Kalau di sini sih bikin sama kalimatnya. Saya akan pergi ke bioskop jika dan hanya jika saya memiliki waktu. Ya. Yang ke C begitu juga sama. It is not the case. Nah, it is not the case that I have the time or I will go to the movie. Nah, ini coba cari dulu tabel kebenarannya. Ini kan pasti kalau key or ini ya, key or R, ya key or R. Jika key benar, R benar, jadi benar ya. Benar, notnya berarti salah. Kalau dinotkan berarti salah. Ya. Ada lagi. R jika not P and Q. Ya. Aduh. Sebentar. Ada mahasiswa datang ya. Bentar ya. Bentar. Saya lagi kuliah, makanya saya bilang jam 11. Oh, bentar ya, saya kuliah dulu ya. Oke ya, kita sambung. Ini ada mahasiswa nih datang. Oke. Jadi yang contoh 1.4 itu kalian buat tabel kebenarannya, lantas dicari sentennya ya. Sentennya apa kira-kira? Sentennya apa dalam bahasa Indonesia saja, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kita buat well form formula ya. Well form formula. Jadi well form formula itu ada dua definisi. Tadi di atas kan kita rencanakan kan
In this chapter, we introduce proposition and logical connectivity. Yeah. Normal form for well form formula. Predicate and introduce. Finally, we discuss the rule of inference for proportional calculus and predicate calculus. Ini kan, nah kita sudah masuk ke yang ini. Kita masuk ke normal form untuk well form. Nah, di sini ya, sudah sampai sini. Nah, proportional variable proporsional adalah ini definisinya ya, definisi formula dari well form. Jadi variabel proporsional adalah suatu simbol yang dinyatakan dengan proposition. Suatu simbol yang dinyatakan oleh proposition. Kita catat bahwa umumnya suatu variabel real ya itu dinyatakan dengan simbol X. Kalau variabel real itu dinyatakan dengan simbol. Hal ini berarti bahwa X itu bukan real number, bukan angka real, tetapi can take a real value, tapi dapat diambil sebagai real value. Ya, similarly, hal yang sama juga untuk proportional variable. Ya, dia bukan suatu proposition, tetapi dapat digantikan dengan by a proposition. Dapat digantikan dengan proposition. Nah, definisi duanya, well form formula WFF didefinisikan sebagai rekursif, sebagaimana disebut di bawah ini. Ya, jika P itu adalah variabel proporsional, maka dia adalah WFF. Jika alfa itu adalah WFF, maka not alfa adalah WFF. Ya. Jadi kalau dia WFF, maka notnya juga WFF. Jika alfa dan beta adalah WFF, maka alfa or beta, alfa and beta, alfa jika hanya beta, alfa jika dan hanya jika beta adalah WFF juga sama. Ya. Gitu. The string symbol is WFF. Jadi simbol string juga adalah WFF. Jika dan hanya jika dia diperoleh dengan number yang finite. Finite itu terbatas. Number yang terbatas daripada aplikasi I sampai 3. Nah, di definisi ini tolong diresapi ya untuk memahami dia itu WFF atau bukan. WFF itu waveform formula. Sebagai catatan, yang berapa ini? Lu udah 40 ya? Ya, Pak. Udah habis lagi ya? Bentar. Oke, ini masih ada berapa ya? Masih ada masih banyak sih. Bab 1 tolong diselesaikan ya bab 1-nya sampai tamat gitu.
Saya sih membuatnya nggak banyak amat gitu. Tapi utamakan yang lihat judulnya. Misalkan dia itu judul tentang truth table or well form formula misalkan ya. Nah itu dilihat well form formula itu yang mana sih, seperti apa sih gitu ya. Tolong dilihat ke sana. Untuk ke depan kita masuk bab 2 ya, kelompok 1 ya. Oke, saya kira sampai situ nggak ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Kemarin yang Untuk autologi tugasnya gimana itu membuktikan, Pak? dikirim hari ini Pak ya? ya kalau bisa hari ini ya. Kalau nggak, besok lah nggak apa-apa lah ya. Jadi tugasnya tadi tolong ada 2 ya, tadi tugasnya 1.3 dan 1.4. Nah itu tolong kerjakan lah tugasnya ya. Kalau bisa sih hari ini sampai jam 3 sore kumpulkan tugasnya, biar nggak banyak utang kitanya. Sebentar, Pak. Ke email ya, Duta. Emailnya apa Pak ya? Emailnya belum ya, sebentar. Saya tulis emailnya di mana ya? Saya tulis, ini nggak ada. Tulis di grup aja Pak. Oh iya di grup aja ya, di grup. Iya. Nah, sebentar biar nggak tertunda-tunda. Boleh tanya sedikit, Pak? Ya. Silakan. Pembuktian tautologi itu apakah bisa dibuktikan dengan truth table apa gimana, Pak? Iya, tentu table. Oh gitu ya, Pak. Ya. Kemarin belum sempat saya jawab ya. Saya sibuk banget nih. Kemarin itu belum saya komentari itu yang apa, yang isian kalian itu. Iya. Mudah-mudahan nanti saya komentari. Tapi tautologi itu harus dengan truth table. Ya. Siap, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sampai sini dulu ya kuliah kita ya. Nanti insya Allah kita nyambung lagi minggu depan ya. Sudah bab 2 ya. Bab 2 kelompok 1. Ya. Yaudah, demikian saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan keluar sendiri ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Ini nggak akan saya matikan. Terima kasih Pak, baik Pak. Nuhun Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Sama-sama.